Nah, kalau dalam politik itu kan kita mungkin sudah paham bahwa ada yang namanya personal branding, Gus. Maksudnya orang itu kemudian yang mencalonkan itu membranding dirinya dengan macam-macam lah, ada yang jujur, terpercaya, terbukti nyata, apalah dan sebagainya. Pencitraan Mas Aldi ya. Ya, mungkin ya nggak tahu sih pencitraan atau gimana. Siapa tahu memang benar-benar jujur gitu loh. Nah itu dalam tasawuf sendiri lah atau spiritualitas itu bagaimana Gus seperti itu? Ya, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu perkataan dan perbuatannya bisa dipegang. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, kita ini sering kan iso ngomong, iso ngelakonin. Bahasanya jargoni. Iso ngajar, iso ngelakonin. Nah, Kanjeng Nabi kan tidak. Ucapannya adalah perbuatannya. Sehingga Kanjeng Nabi ini sosok yang patut kita tiru dalam segala hal, termasuk dalam kepemimpinannya. Mesin politik kan banyak orang yang mencalonkan diri. Termasuk juga ada kalangan dari pemuka agama Gus, termasuk kiai, Gus, kemudian banyaklah itu kan ya. Yang yang mencalonkan kepala negara, kepala daerah, ada yang jadi anggota dewan, ya betul, faktanya begitu. Ya itu apakah juga termasuk dalam rangka untuk memperbaiki situasi atau? Ya, kita husnudon, semoga mereka ini mewarnai dari dunia politik dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Kita husnudon saja. Begitu, ulama itu punya tugas untuk amar ma'ruf nahi mungkar kan. Tapi termasuk kalau ada pimpinan, pejabat atau salah, ya perlu kita ingatkan. Maka kata Kanjeng Nabi, salah satu jihad yang besar adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Betul, ya. Jadi kita mengatakan yang hak di depan pejabat yang rusak, yang dia ini dolim, tapi kita berani mengatakan itu yang benar seperti ini, dan itu resiko. Nah, resiko apa loh? Kamu pengkritik saya, siapa Anda? Anda nggak tahu saya ya? Nah, kamu ini itu resiko. Nah, tapi kata Kanjeng Nabi itu termasuk jihad. Jihadul Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio da'i dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan keridhaan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio da'i dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan pada malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-202. Nah, seperti biasa pada episode kali ini saya ditemani teman ngopi saya, ini ada Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anis. Kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Mas Anis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Aldi, kita malam ini kedatangan tamu yang luar biasa, guru kita. Beliau adalah Gus Inamu Yaitin. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Gus? Alhamdulillah. Nah Gus, ini jenengan datang ke sini pastinya kami berdua akan menimba ilmu pada jenengan. Nah Mas Aldi, kira-kira untuk malam ini kita membahas apa Mas? Ya, ini malam hari ini kita akan membahas tema yang mungkin lagi hangat dibicarakan ya Mas Anis, tentang politik. Tentang politik? Ya, lebih tepatnya ke spiritualitas politik. Oke, itu gimana Mas tuh tentang? Ya, karena kan politik sekarang itu kan mungkin ya menurut saya itu agak kering dari spiritualitas. Mungkin dia lebih ke arah materialisme terus dan lain sebagainya. Kita melupakan aspek yang sebenarnya penting bagi manusia itu Mas Anis. Atau mungkin gini Mas Aldi ya, kalau misalkan yang terjadi fenomena saat ini kan politik di negara kita kan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin itu juga dalam rangka untuk suksesi kemenangan para calon. Misalkan contoh ada kayak kemarin itu ada beberapa fenomena tentang
jalan sehat dalam rangka politik. Ada diplomasi macam-macam, kemudian ada juga pembagian sembako. Juga yang paling penting ini Mas Aldi, yang mungkin juga sudah mafhum dan sudah familiar di kalangan kita itu ada money politik. Nah, apakah itu juga termasuk tadi etika politik yang memang kita pahami politik itu juga artinya jalan untuk membuat kebijakan yang baik untuk masyarakat kan begitu? Ya, terutama kan itu berkaitan dengan kepentingan bersama juga kan Mas Anies. Dan itu kan juga perlu diputuskan seadil-adilnya gitu. Nah, terkadang kita ada yang merasa ini kok kurang adil gitu loh dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh mungkin nanti pemimpin kita di masa yang akan datang itu kan. Nah, terus yang paling penting begini Mas Aldi, sebelum nanti ke Gus Am, apakah hari ini tuh politik atau orang yang masuk politik itu harus orang yang punya latar belakang yang mumpuni, katakanlah mungkin secara background duniawinya itu mampu, sehingga punya modal besar, kaya gitu. Nah, gitu kan, apakah itu atau memang di dalam Islam itu juga diatur bahwa sebenarnya kan kita itu kan sebagai pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, mungkin bagaimana Gus secara jelasnya tentang politik di Islam itu, monggo Gus. Ya, mari kita awali dengan sabda Kanjeng Nabi terkait dengan politik bahwa masing-masing kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita nanti akan ditanya tentang kepemimpinan kita. Perempuan pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pembantu dia adalah pemimpin di rumah majikannya dan nanti akan ditanya tentang kepemimpinan dan lain sebagainya. Masing-masing kita semua adalah pemimpin yang nanti akan ditanya di akhirat tentang kepemimpinan kita. Nah, kemudian kepemimpinan dalam skup yang lebih besar ya, terkait dengan memimpin kepala daerah, memimpin negara. Nah, negara kita ini menganut demokrasi. Maka siapa saja yang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus memenangkan suara berapa itu? 58% atau berapa? Iya, 50 lebih lah sudah. Ya, 50 sekian, itu baru dia dinobatkan sebagai pemenang dalam kontestasi kalau 2 orang. Nah, bagaimana untuk bisa sampai sana? Itu ternyata kan kita melihat banyak fenomena Gus ya. Banyak trik yang dilakukan. Oke. Nggak usah jauh-jauh lah di desa kita. Betul, Gus. Ada si padi, ada si jagung, ada si tela ya. Padi, jagung, ketela, sama apa? Biasanya tiga pasang gitu. Iya, 3 pasang itu. Tiga orang. Itu aja kita kalau melihat, mereka berani jor-joran mengeluarkan dana, mengerai simpatik rakyat dengan dalih ini adalah sedekah politik. Pertanyaan kemudian adalah bagaimana ketika seseorang itu sudah mengeluarkan sekian modal untuk mencapai satu jabatan tertentu, sedangkan jabatan ini kalau dikalkulasi itu tidak mungkin bisa mengembalikan dari modal awal. Maka bisa balik modal. Misalnya begitu. Maka yang terjadi apa ya? Yang kita lihat hari ini di televisi itu banyak kepala desa yang diambil sama aparat penegak hukum karena ternyata ada penyelewengan, misalnya begitu. Nah, ini kan ada apa ini? Orang kok begitu semangat untuk meraih satu posisi jabatan tertentu sampai menghalalkan segala cara. Nah, makanya perlu namanya menanamkan spiritual dalam diri kita. Dari awal niatnya itu harus yang baik. Terus kemudian harus melihat siapa kita juga, apakah kita layak mampu untuk meraih jabatan itu, apakah kita kuat secara spiritual, secara material juga, tadi yang jarang atau betul juga itu. Berarti orang kalau sudah cukup secara material, saya kira-kira kalau dia pengen gerangsang itu kan kita ikon lucu, dewi sono kabeh, maka sudah cukup dengan dirinya kan, dia sudah selesai berpikir tentang dirinya. Kata teman-teman netizen kan gitu, Pak Presiden sudah selesai karena kalau kemana-mana pakai jet pribadinya. Nah, ini penting bagi kita semua untuk mawas diri sebelum melangkah itu, kira-kira kita pantas ora sih jabat itu. Sampai teman-teman yang pengen jadi anggota dewan misalnya, direwangi utang sekian ratus juta, sekian dana ora dadi, ayo ora dadi. Maka dulu di televisi kan banyak itu,
banyak orang yang sudah pengen jadi anggota dewan, nggak jadi, terus ada syutingan mau ngudon yang pikir jalan, masih ingat ya? Jadi gila. Ada tahu di televisi terus nanti kalau mau coblosan itu rumah sakit jiwa sih diwawancarai. Gimana persiapan pemilu? Oh, bednya sudah saya tambahi, sudah saya siapkan nanti dalam rangka persiapan kalau ada oknum yang gila gara-gara tidak mencapai target dari jabatannya itu. Nah ini kan mengenaskan, sangat disayangkan ketika seseorang ingin jadi pemimpin dengan cara-cara yang seperti itu. Maka butuh, dalam tasawuf itu ada namanya filter zuhud. Orang itu artinya jodel kumandel karo donya. Orang itu jodel kumandel karo jabatan. Berarti ning atine iki kudu direm. Bukan berarti tidak boleh punya dunia, bukan berarti tidak boleh punya jabatan, boleh. Tapi aja del kumandel. Jadi wong zuhud iku ora kudu kere. Wong zuhud iku ora kudu sing miskin papan ndak. Si kaya bisa zuhud. Kita kenal ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat-sahabatnya Rasulullah, orang-orang yang kaya. Dan kaya itu kan kalau dipikir-pikir, Quran itu ketika mengatakan jihad, semuanya diawali dengan bi amwalikum. Berjihadlah di jalan Allah, bi amwalikum, baru wa anfusikum. Anfus itu nomor 2. Maka duit itu penting. Nah, karena rukun Islam aja 5 itu, kalau jangan teliti ya. Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan sama haji. Itu yang gratis 1 tok, hanya baca syahadat. Sholat itu harus nutup aurat, bayar. Pakai sarung. Nah, terus bulan Ramadan itu ada buka, ada sahur. Ternyata kita itu lebih boros. Kalau puasa itu nggak ada gorengan, beli gorengan. Orang ono biasanya tuku es, kayaknya kan semua diada-adakan itu gara-gara ada Ramadan. Artinya kan kita butuh dana ya. Butuh duit kan. Terus apa? Zakat. Oh, wajib sugih. Ini rasa zakat. Nomornya zakat. Terus haji, jelas. Tambah. Reguler juta-juta. Terus yang plus piro 250 juta, kuota 500 juta itu jelas ono regane kabeh. Dadi tahu, Gus? Tahu. Apa namanya, ini fakta di lapangan bahwa duit itu tidak bisa dipisahkan. Nah, orang-orang yang ingin menjadi pemimpin dengan kapabilitas keilmuannya mumpuni, kemudian dari sisi finansial dia mencukupi, ya majulah, tidak apa-apa. Nah, dan didukung oleh banyak orang, didukung oleh tim, didukung oleh. Artinya punya dukungan yang banyak gitu ya. Tapi kalau orang tidak, ngapain harus dipaksakan. Gitu loh. Berarti mindset orang kalau mau mencalonkan ya, namanya terjun ke dunia politik itu kan bukan mencari uang atau gaji berarti ya, Gus. Niatnya kan berarti harus ditata lagi ya. Idealnya kan dia ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Jadi gini, syariat kita itu akan lebih bisa tegak kalau ditopang dengan politik. Contoh, prostitusi itu kalau digembar-gemuri, la taqrabu zina, itu kiai 1000 ngomong gitu, itu prostitusi itu tidak bergeming. Ngacake tahlil, bendok korengan itu malah do mulus-mulus. Tapi dengan satu tanda tangan kepala daerah, gara-gara pengumuman, ketetapan wali kota atau gubernur, ini ditutup, tanda tangan nih, stempel jegrek, udah itu sudah selesai. Kirim Satpol PP, kirim polisi, kirim TNI, suruh bubar, terus diberi pelatihan. Anda jangan ini haram, buat pelatihan kerja, terus dimodali. Ini yang bisa melakukan siapa? Pejabat, pemerintah ya. Kiai Raiso, ini Dewi Ranti. Cuma kadang yang seperti itu kan malah cuman membubarkan tapi nggak tadi memberikan pelatihan dan nggak ada kelanjutannya. Gitu. Makanya tadi setelah dibubarkan ada pelatihan kerja kan. Kita kan punya BLK, Balai Pelatihan Kerja. Terus habis itu dimodali, DT negara loh. Kan ini kan bagian dari kepentingan negara untuk membina untuk mensejahterakan rakyatnya gitu ya. Kan harus berkecimpung di sana. Nah, kalau bisa begini nanti masuk ke imamun adilun. Ini menarik ini, imam adil itu kan penting. Artinya kan ini, Gus. Dalam hadis itu ada 7 golongan. Yang akan mendapatkan yudhilluhumullahu fi dhillihi yaumal la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala
di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah. Salah satunya apa? Imamun adil. Adil. Seorang pemimpin yang bisa melaksanakan tugas-tugasnya, mensejahterakan rakyatnya, pemimpin yang tahu tugasnya, ini orang-orang semacam ini nanti akan mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Kanjeng Nabi, orang-orang yang adil itu ala manabi min nur, di atas mimbar yang terbuat dari nur. Terus ada juga hadis dia itu termasuk min ahlil jannah, ya. Ahlil jannah itu termasuknya adalah imamun adil. Tapi kalau tidak adil, ya resiko. Kata Kanjeng Nabi, di mana ada seorang pemimpin ya mutu wa huwa ghasin, dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Ya, nipu janji palsu, ya kan. Yang terkenal keledekan kita kan apa bedanya pilkada ya. Pilkada biasanya lali. Lah nak pilkada nak lali dadi. Nah, itu wa huwa ghasin, nipu. Apa kata Kanjeng Nabi? Haramallahu alaihi jannah. Allah mengharamkan dia masuk surga. Bahkan di riwayat yang lain itu Allah haramkan dia mencium bau surga. Jadi bau surga itu sekian mil, sekian tahun itu mengambuse karena saking wangi nih. Karena pintu surga itu selalu terbuka. Tapi kalau pintu neraka selalu tertutup. Supaya panasnya itu very very hot. Kan nar itu kan api kan. Api itu kalau ditutup kan menjadi panas. Tapi kalau api kamu godok wedang. Nah, mbok tutupi kan tambah panas. Tapi nah mbok buka ini adem. Nah, surga itu selalu terbuka, maka baunya itu semerbak. Mulane omahmu nak tutupan terus ya omah neraka. Esuk awan bengi sore ora tau bukaan. Omah neraka. Tapi perihal adil ini kan agak sulit, Gus. Maksudnya kita kan menganut sistem demokrasi kan. Demokrasi itu kan kayak kita bagaimana mengakomodir berbagai kepentingan nih. Nah itu kan pasti ada spot-spot yang kemudian merasa bahwa nggak adil gitu loh. Ada mungkin golongan yang merasa bahwa ternyata pemimpin ini nggak adil gitu loh. Ya, bagaimana makanya perlu jiwa besar. Jiwa besar itu begini. Kan sekarang ini kita ini kan menganut sistem demokrasi coblosan itu. Oh itu tuh kantong-kantong basis anak buah saya itu yang nyoblos saya. Ini harus saya prioritaskan. Sedangkan sana itu kan musuh saya. Berarti kono terus ora di anggaran kan misalnya. Ya, makanya seorang pemimpin itu harus punya jiwa besar. Jadi tidak hanya punya modal, Gus ya? Iya, punya jiwa besar. Meskipun saya tidak dipilih oleh sana karena ini adalah uang negara, bukan uang dia kan. Pejabat itu hanya menjalankan uang negara bukan duit DE, dia hanya menjalankan tugas untuk kadang setelah jadi kan malah bagi-bagi jabatan, Gus. Ya, inilah orang dalam ya. Terjadi politik balas budi. Kadang tidak memperhatikan kapabilitas dia sebagai apa, ya isone opo, tapi ora. Terlepas dari itu, tapi yang namanya pemimpin adalah orang yang harus berjiwa besar, yang harus mengayomi semuanya. Ya, saya kira yang saya tekankan itu. Dan bukan milih-milih, ini teman saya, ini musuh saya. Jadi kalau sudah jadi ya semua itu rakyatnya gitu, Gus. Itu rakyat. Nah, ini yang penting dari awal itu niatnya memang ingin mengabdi. Jadi dipikir-pikir itu kan bosnya itu kan rakyat, karena yang bayari pajak kan rakyat. Betul. Sehingga bosnya itu rakyat yang menggaji. Saya menggaji. Pemimpin itu abdinya malah. Harusnya abdinya, khodimul ummah. Pelayan umat. Tapi sekarang udah malah kadang-kadang dia kon nglayani. Padahal semua itu sing nglayani, sing harus dilayani itu rakyat, karena yang bayar pajak kan rakyat. Uang yang untuk bayar pejabat itu kan dari pajaknya rakyat. Berarti bosnya siapa? Rakyat. Bosnya rakyat. Maka siapa yang mendapatkan dukungan banyak dari rakyat, ya itulah yang menang, kan gitu tuh akhirnya. Gini, Gus, kalau tadi kan pemimpin yang adil kan, atau secara nggak langsung kan itu bagian dari pemimpin yang punya tanggung jawab atau amanah, Gus ya. Tapi yang terjadi kan begini, Gus, ada seorang calon kemudian mungkin ikut kontestasi pemilu terus menang kan begitu. Tapi tadi ada banyak kasus dia jadi tidak adil. Artinya begini, malah yang dikepentingkan itu malah kepentingan kelompoknya atau kepentingan dirinya, bukan rakyatnya. Itu termasuk bagian dari pemimpin yang tidak adil atau
Memang tadi kurang spiritualnya. Maka pentingnya sifat wirai, ya, ada zuhud, ada wirai, menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang syubhat, menjaga diri dari sifat-sifat yang tidak baik. Ini penting. Nanti, ini ora apik. Saya ini dipilih oleh rakyat, saya ini digaji oleh rakyat. Harusnya kan yang dibela itu rakyat, bukan kelompoknya. Nah, meskipun ada kecenderungan pikir ke sana, maka ini tadi mental pemimpin memang harus mental yang betul-betul mental yang bagus, berani, mental berani memutuskan, tidak disetir. Oke, ini penting ini. Dia tuh diamanai untuk memberi keputusan, sebaik-baik keputusan. Nah perlu istikharah, perlu njaluk petunjuk sama Allah. Jadi benora kecampuran tadi itu loh. Bisikan-bisikan kanan kiri atau hawa nafsu kita sendiri supaya mendapatkan keputusan yang baik di awal maupun di akhir. Nah, ini pemimpin yang spiritualisnya tinggi. Maka para pemimpin yang sukses rata-rata kan mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka orang mendohiri tok, tapi mereka juga oleh nyedak maring pangeran sing tenanan. Ada yang dengan Senin Kemisnya puasa, Ayyamul Bid puasa, ada yang dengan sedekahnya dan lain sebagainya. Ini semua dalam rangka mereka sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Berarti dalam politik itu kan kita sebenarnya bukan cuma pemimpin ya Gus yang harus berjiwa besar. Kadang kan rakyat juga harus berjiwa besar. Kadang kita kan itu bukan pilihanku. Jadi kayak seakan-akan apa yang dia lakukan itu salah terus gitu. Ya betul. Jadi kalau sudah selesai ya sudah. Jagomu kalah yo ojo mutung. Seringnya gitu. Dulu tahun berapa itu ada cebong sama kampret itu tahun berapa itu? 2014 ya? Iya. 2014 atau berapa? Itu sampai geger itu kan di medsos itu. Terus kemarin itu ada lagi gurun pasir kadrun. Ya, harusnya itu setelah kontestasi selesai ya sudah, kamu jagomu kalah ya sudah. Kalau kamu pengen jagomu menang ya nanti didukung lagi tahun berikutnya. Kan ini kan hal yang biasa rutinan 5 tahun sekali itu. Habis ini kan berarti 2000 berapa ini? 2024 tambah 5 berarti 2029. Nanti ada lagi nanti. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nah, dan tidak perlu kita itu congkrah, apalagi ngantek suami istri pegatan gara-gara beda pilihan, nggak perlu. Tapi fanatik buta itu enggak boleh Gus ya? Ini kan rutinan. Iya. Biasa saja. Dan yang paling ngeri itu kan sampai di grup itu kan geger itu kan. Terus adminnya itu mematikan biasanya. Tak pantau itu. Mati petreso. Perusahaannya yang bisa mengirim hanya admin. Itu gara-gara geger itu tadi. Padahal nek awakmu mati wong ora takziah. Tak kono itu. Kowe iki iso do gegeri ngopo? Kowe lara atang-atang wong ora dileh. Jadi ya biasa sajalah. Kita itu jangan sampai kerukunan kita, persetujuan kita itu putus jelek hanya gara-gara beda pilihan. Nah, maka dalam memilih ini iso istikharah mau. Termasuk besok mau nyoblos saya sudah istikharah juga. Nah, tapi kan untuk saya tidak untuk keluarga umum. Tapi minta petunjuk sama Allah SWT. Mungkin nanti ketika sudah syuting baru tanya istikharah hasilnya apa. Nah, Gus ini menarik Gus tentang bagaimana itu spiritualnya itu harus benar-benar gede dan punya Mas Aldi. Biar apa? Biar ketika sudah jadi pemimpin itu tidak kalap. Mungkin tidak sewenang-wenang sendiri, otoriter macam-macam itu. Karena kan begini, kadang juga sebelum jadi pemimpin atau lagi calon Gus, itu kan banyak kejadian ada mungkin sudah mengeluarkan banyak modal Gus untuk kampanye. Terus ada yang sudah viral kan juga ada pembagian sembako, kemudian money politik. Itu gimana Gus menyikapi tentang hal itu? Ya ini kalau mau diberantas itu kok angel. Kenapa angel? Untuk saat ini ya, semua pakai gitu semua. Jadi ibarat kata, wong kok orang melu modal gitu, ya nggak akan jadi. Cuma silakan kamu tanya teman-teman yang ikut kontestasi jadi calon anggota dewan kemarin. Itu kan rata-rata nggak ada yang gratisan tuh. Iya. Semua bermodal semua. Itu kalau kena pasal money politik, masuk penjara kabeh. Penjaranya ora kamu. Iya. Jadi jari itu bukan
bukan riswah, bukan money politik, itu hanya untuk sedekah dan untuk merakatkan tali silaturahmi saja. Iya. Tapi kadang karepe Gus. Ya, tapi orang karepe. Kadang kan cuma paling dapatnya berapa sih, ada 50.000, bahkan ada yang 20.000. Yang lucu lagi tuh gini, teman-teman yang ada di desa itu ditanya, nyoblos orang ya, mau ngerano duitnya orang nyoblos. Nah, terus dia kalau dapat amplop itu, dia katanya, yang ini barang, wong dhek engko nek wis dadi yo entuk luwih akeh malah. Sing lucu menawi malah. Ya ini namanya pesta politik ya ini, kan pesta demokrasi. Pesta demokrasi itu pestanya ya makan-makan. Nah, kita dapat duit ya terus untuk makan-makan. Maka perputaran uang itu sekarang itu baru seret. Silakan Anda tanya para pedagang. Teman-teman pedagang itu kalau cerita sama saya itu ngeluh semua mulai bulan Juni ini. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu yang namanya perputaran uang di tingkat bawah itu sulit. Iya, betul Gus. Yang jualan itu apa saja itu udah ngeluh itu. Nah, saya itu kadang mikir, ini duit itu ya ini duitnya mau digawe serangan fajar. Berarti mungkin ini Mas Aldi, sangat penting itu serangan fajar karena tadi uangnya seret di rakyat itu kan. Nah ya, duitnya ngumpul ning kono. Atau bisa jadi duitnya yang dicekel Pak Jaksa lho, sing ning omah 1 triliun lho. Oh iya. Yang itu mungkin ya kasus banyak kasus ya. ya. TV itu. Nah, tadi saya ning omah iso nyimpen duit 1 triliun. Nah itu rumah apa bang ya? Lah ya, akhirnya duit itu kan orang sing beredar ning ngisor lah, duitnya ngelumpuk ning kono. Masya Allah, maka tadi perlu namanya sifat wirai tadi loh. Dia itu harus bisa menjaga diri, nek wis dadi yo ora mau korupsi, terus menjaga diri dengan qanaah juga penting. Nek wis dadi pejabat, dia mendapatkan tunjangan seberapapun itu diterima. Ora malah ini, kok ngomong semene to, lan ngene iki yo modal kurang balik. Kalau akurnya begitu gimana Gus? Artinya begini, kan ketika belum jadi kan tadi kampanye modal banyak Gus. Kemudian jadi, terus punya tolak ukur atau pikiran iki modalku kudu balik, itu gimana? Dan itu pasti. Itu pasti. Tidak ada orang dagang pengen rugi, tidak ada. Orang dagang itu kan pengen satu mengembalikan modal, dua laba, terus yang ketiga dia pengen cari modal untuk berikutnya. Jadi katakan dia 5 tahun itu ya 1 tahun 2 tahun itu mengembalikan modal, setahun golek bari, tahun berikutnya golek modal kanggo 5 tahun yang akan datang. Berarti fokusnya bukan ke rakyat Gus. Ya ini masih oknum ono sing ngono kuwi, tapi ya ono juga pemimpin sing apik. Iya. Kan ora elek kabeh. Ada juga yang pemimpin yang baik yang betul-betul lillah memikirkan rakyatnya. Dia tidak berpikir men-saving seakeh-akeh. Nah, perlu semua disedekahkan untuk rakyatnya. Ya, kan ada juga yang pemimpin seperti itu. Jadi jangan kebiahu ya. Ini kan kita bicara. Artinya kan ada pemimpin yang memang benar-benar itu baik Gus ya. Ada. So, jangan pesimis. Ya, wong Indonesia yang jutaan, masa orang wong apik. Pasti ada dan kita optimis Indonesia semakin baik. Amin. Ya, jangan kita ngomongnya sekarang. Kita kan maka malam ini kan kita ngomong ada obatnya. Salah satu tadi menanamkan sifat zuhud pada dalam diri kita, terus wirai, terus kemudian qanaah. Bagaimana kita tuh nerimo karo gaji yang kita terima, apa sing ditampa kuwi sing penting halal. Rakyat ngakeh sing penting halal daripada sithik haram tapi sithik. Iya bener Gus. Rezeki iki sing penting halal, rakyat apa daripada sithik tur haram. Kita kira kan begitu. Kalau dalam politik itu kan kita mungkin sudah paham bahwa ada yang namanya personal branding Gus. Maksudnya orang itu kemudian yang mencalonkan itu membranding dirinya dengan macam-macam lah, ada yang jujur, terpercaya, terbukti nyata, apalah dan sebagainya. Pencitraan Mas Aldi ya. Ya, mungkin ya nggak tahu sih pencitraan atau gimana. Siapa tahu memang benar-benar jujur gitu loh. Nah itu dalam tasawuf sendiri lah atau spiritualitas itu bagaimana Gus seperti itu? Membranding diri seperti itu. Ya itu bagian kalau dia tidak bisa memenuhi apa yang ia sampaikan berarti termasuk orang munafik gitu aja ya. Termasuk orang munafik. Jadi orang munafik itu kalau ngomong ngapusi, janji, nulayani ya tidak bisa dipercaya. Wa idza tumina khona, ketika diberi amanah dia khianat. Itu tanda-tanda orang yang munafik. Tapi kita boleh nggak sih membranding diri seperti itu Gus? Maksudnya buat
mungkin motivasi diri dan sebagainya. Ya, hari ini semuanya pakai itu semua. Hari ini semua menggunakan platform digital. Ada yang pakai MMT. Jadi orang kalau ingin naik itu tanpa ada platform digital dan tidak ada MMT-nya, kayaknya nggak ada yang dikenal. Jadi kalau musim kampanye Mas Aldi, itu kan di jalan-jalan, di trotoar, itu kan banyak gambar-gambar Gus. Itu kan bagian dari mungkin tadi cara mereka untuk branding biar ada simpati, dikenal. Ya kan. Pertama biar dikenal, yang kedua itu tujuannya dipilih itu aja, bentuk coblos. Kan ada nama partainya, ada nomornya. Dan ada slogannya itu kan. Ya. Sebenarnya idealnya itu kalau kita terjun di dunia politik itu gambarnya membranding diri dari kebiasaan diri sendiri atau dari spanduk Gus, gambarnya gitu. Ya idealnya itu ya mau saya diomong kita tenan loh. Nah kadang-kadang ki ora ya itu hanya untuk meraup suara atau setelah itu wassalam. Makanya tadi itu yang slogan guyonannya orang itu. Beda nih pilkada sama PKB tadi itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Artinya kalau memang kok itu sebagai slogan atau mungkin brandingan dirinya Mas Aldi, kalau memang kok sudah jadi kemudian itu dilaksanakan kan berarti kan itu baik. Ya baik. Tapi kalau kan kebanyakan kan itu hanya sebatas tadi, hanya sebatas untuk meraup suara rakyat saja kan gitu Gus. Akhirnya kan tadi khianat. Khianat berarti dia termasuk orang-orang yang munafik. Oke. Kalau saya malah lebih kayak jangan percaya sama orang yang dia ngomong dulu tapi sebelum melakukan. Harusnya dia melakukan dulu baru ngomong gitu loh. Kan kita banyak yang branding itu kan dia sudah ngomong dulu tapi belum melakukan gitu. Nah, dia belum pernah menjadi pemimpin. kan ini Mas Aldi pengen branding gitu loh biar tahu kan ini loh saya itu juga cocok jadi seorang pemimpin gitu. Ya minimal dia menyampaikan visi misinya. Ya. Nanti kalau saya jadi apa, nanti saya akan begini kan gitu biasanya. Oke. Iya. Visi misi. Gus, ini menarik Gus, kita ngomong tentang politik, tentang apa branding atau mungkin visi misi atau janji kampanye. Tapi sebelum kita lanjut Mas Aldi, kita akan jeda iklan yang mulai maju. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Gus Inamu Yedin dan Mas Aldi. Nah Gus, tadi menarik kita bahas tentang bagaimana itu politik itu digapai dengan berbagai cara, termasuk branding, personal branding, kemudian bagaimana itu membangun basis massa dengan baik kan gitu. Nah, apakah juga Islam itu ada contoh atau figur yang memang benar-benar bisa kita tauladani Gus untuk bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang baik Gus? Ya, uswatun hasanah kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu perkataan dan perbuatannya bisa dipegang. Oke. Karena khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, kita ini sering kan iso ngomong, iso ngelakonin. Bahasanya jargoni. Iso ngajar, iso ngelakonin. Kanjeng Nabi kan tidak. Ucapannya adalah perbuatannya. Sehingga Kanjeng Nabi ini sosok yang patut kita tiru dalam segala hal, termasuk dalam kepemimpinannya. Kanjeng Nabi tidak hanya sekedar mencurahkan waktunya, ilmunya, tapi termasuk hartanya. Jadi duitnya Kanjeng Nabi itu ya digunakan untuk berjuang. Di Madinah itu ada namanya Ahlus Suffah, orang-orang yang datang dari Mekah, gitu, yang dia ini hidupnya ditanggung oleh kaum Ansor, dia Muhajirin, dia nggak punya rumah, tidurnya di emper-emper masjid. Termasuk yang mensubsidi itu Kanjeng Nabi. Oh, yang membiayai itu ya, Rasulullah. Termasuk beliau, termasuk ya teman-teman dari Ansor kan. Tapi bahwa Kanjeng Nabi itu sangat peduli kepada umatnya, sampai kita dengar cerita itu
peduli sama siapa tukang pengemis Yahudi yang buta, yang selalu mencaci maki Kanjeng Nabi, itu aja Kanjeng Nabi peduli. Sampai di itu ya, didulang Gus ya. Nah, didulang kubur. Jadi tidak hanya kepada kaum muslimat, tapi Kanjeng Nabi kan rahmatan lil alamin. Semua umat, semua manusia itu dikasihani oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini sosok pemimpin yang ideal yang perlu kita suri tauladani, di mana semua orang nyaman di dalamnya. Termasuk kalau kita lihat redaksi hadis tuh. Saya kalau melihat redaksi hadis Kanjeng Nabi ditanya, "Ayul a'mal afdhal ya Rasulullah?" Itu pertanyaannya sama, nih jawabannya kok bisa beda. Itu. Jangan kalau lihat hadis, pertanyaannya itu misalnya, "Ayul a'mal afdhal ya Rasulullah?" Amal yang paling utama apa ya Rasul? Itu kan jawabannya beda-beda. Tergantung siapa yang tanya. Sesuai yang tanya. Oh, iki saya tau salat ya, salatu ala waqtiha. Oh, iki mbek wong tuamu rapi, berarti birrul walidain. Itu. Dan Kanjeng Nabi kalau berbicara sama orang selalu menyenangkan. Ketemu wong kere, wong kere iki nak mlebu surga luwih cepet ketimbang wong sugih. Kacek 500 tahun. Kira-kira seneng enggak? Seneng, Gus. Kowe wong sugih, kowe nak pedagang jujur engko bareng karo aku ning surga. Seneng enggak? Seneng kabehnya Kanjeng Nabi. Ketemu wong kere ya dikai janji manis, ketemu wong sugih dikai janji manis. Nah, seperti itu. Berarti kayak politik tadi, kasih janji manis. Tapi terbukti Gus ya. Nah, ya, ini Kanjeng Nabi, tadi bahwa Rasulullah itu bisa memuaskan semua umatnya, bisa menyenangkan, meskipun Kanjeng Nabi juga tidak terlepas dari sifat basyariahnya, sifat kemanusiaannya, termasuk seneng guyon. Mana buktinya? Ketemu wong tuwek, ketemu wong tuwek, ya Rasul saya bisa masuk surga. Ora iso, wis tuwa ora mlebu surga. Lho kula ngibadah kan ora iso, kowe wong tuwek ora iso mlebu surga. Nangis itu. Nah, kula ahli ngibadah Kanjeng Nabi. Maksudnya sok ning swarga kuwi ora model koyo ngono ki mau. Modele abkaron, apa rawan kabeh ngono ki nom-nom. Ora koyo tuwa awakmu ngono kuwi, sok awakmu ning kono dadi nom. Seperti itu kan guyon. Jadi Kanjeng Nabi itu seneng guyon juga. Sifat basyariahnya. Lalu sahabat yang kita kenal luas terkait dengan sifat yang merakyat kepemimpinannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Cerita yang sangat terkenal itu kan, bahwa pada malam hari Sayyidina Umar bin Khattab ini jalan-jalan di lorong-lorong kota Madinah, inspeksi, ingin tahu bagaimana warganya. Nah, yang memakimu ono ada rumah yang terlihat sedang memasak makanan, dan ada suara anak-anak yang nangis. Ketuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya boleh masuk enggak? Waalaikumsalam. Silahkan Anda masuk. Kalau Anda membawa kebaikan pada keluarga kami, silahkan Anda masuk. Tapi kalau Anda tidak membawa kebaikan kepada keluarga saya, silahkan Anda pergi. Ya, saya mau tanya, itu anakmu kenapa nangis? Kami sudah 3 hari tidak makan, anak saya lapar semua. Nah itu, apa yang kamu masak? Saya hanya memasak air. Yang ini hanya untuk mengelabui anak saya. Kata anaknya, Umi, kenapa kok nggak mateng-mateng? Saya sudah lapar, Umi. Itu ya nggak bakal mateng, banyu. Kalau dikai watu, kluthak-kluthuk suaranya. Akhirnya Sayyidina Umar ini juga bertanya, lah kamu apa nggak lapor sama khalifah? Kok kamu sampai nggak punya makanan begini? Ya harusnya Umar itu tahu bagaimana rakyatnya, jangan malah tidur nyenyak di kantornya. Dia kan punya kuda, punya ajudan, punya anak buah, punya, kalau cara saya ya, dua mobil dinas, dua anak buah, ajudan, dua perangkat. Kalau wali kota punya perangkat apa, camat pura perangkat kepala desa, kepala desa dan seterusnya. Harusnya dia tahu siapa saya. Itu makdek itu. Iya. Ini berarti kan tugas saya. Itu langsung pulang ke tempat penyimpanan gandum, mengambil, coba ambilkan gandum. Nanti saya panggul sendiri. Kata ajudannya, wah saya sahabat Umar, saya aja yang bang. Enggak. Besok di akhirat itu, apa kamu mau manggul dosa saya? Saya nanti kalau berada di hadapan Allah itu, saya harus memanggul amanah saya ini. Maka saya harus memanggul gandum ini, sambil bawa minyak, bawa lauk. Itu gowo dewe ke rumahnya wanita janda tadi itu, yang dengan anak yatimnya tadi. Itu dalam rangka apa? Supaya rakyatnya betul-betul, memastikan rakyatnya memang betul-betul
terpenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu makan dan minum. Makan dan minum kan kebutuhan dasar. Kita nggak punya mobil tetap hidup, kita nggak punya motor tetap hidup. Tapi kalau kita nggak makan, nggak minum, mati gitu. Siapapun kita itu pasti mati. Sehebat apapun, bisa ngegul keping bindu, ramalan mati. Berarti emang rakyat itu butuh makan gratis ya guys. Kan nanti juga sahabat Umar mengajari kita untuk selalu belusukan ke bawah. Iya, tadi juga kasih gandum. Apa namanya, pemimpin yang tahu keluh kesah rakyatnya. Jadi khotimul ummah beneran Gus ya. Peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Ya. Nah, saya kira orang akan turun ke bawah. Kon WA karo telepon. Lapor Mas Wapres. Jadi nanti mungkin kalau sudah lapor, nanti mungkin ada ngutus orang Gus itu. Bisa jadi, semoga begitu. Nah, kita harapkan Sayyidina Umar bin Khattab ini menjadi inspirasi bagi semua pemimpin yang sekarang maupun pemimpin yang akan datang, bahwa memastikan bahwa rakyatnya itu memang betul-betul tercukupi kebutuhan hidupnya, tidak ada lagi bahasanya Pak Presiden itu apa? Jangan ada lagi menelantarkan rakyatnya yang tidak bisa makan. Saya tidak ingin lagi melihat orang umur 70 masih mengais beca. Kan bagus itu tujuannya Pak Presiden itu. Ya pokoknya intinya saya kira semua pemimpin itu ingin mensejahterakan rakyatnya. Nah, tergantung dari mau bisa melakukan itu orang kan. Tapi kalau programnya semuanya begitu. Iya. Karena juga tergantung nanti perangkat ke bawahnya gimana gitu. Iya. Ya, misalnya dana desa itu kan juga bagus toh. Satu desa berapa? 1 miliar. Iya. Itu kan jenak dikelola tenan kan ya. Jadi apa ya? Iya. Ternyata faktanya malah sing ora bener orang-orang yang di bawah. Kan. Jadi kudunya kan ya dari atas sampai bawah memang semuanya bersinergi, ingin mengabdikan diri kepada negara. Kadang juga dari atas itu sekian, tapi dari bawah itu beda nominal, Gus. Ya, makanya tadi sekolah atas sampai bawah itu jadi ngomong sing apik-apik kabeh. Kadang-kadang kan ora. Sing atas ora apik, ngisore apik. Sing atasnya apik, ngisore ora apik. Akhirnya kan ya enggak balance ya, enggak seimbang. Makanya, kalau memang ada seseorang ingin mengabdikan diri untuk menjadi seorang pemimpin, ya pahami bahwa kita ini menjadi khotimul ummah, dari bahaya umat. Mungkin kayak kita itu belum memiliki rasa tanggung jawab juga kan Gus terhadap apa? Kadang di kerjaan yang biasa pun kadang kita juga merasa nggak punya tanggung jawab gitu. Akhirnya kita kan melakukan itu nggak maksimal gitu loh. Sama juga tadi sebagai pengabdi itu kan juga. Ya, sama seperti jenengan ini jadi direktur televisi gitu. Yang maksudnya atu-atu udan-udan dari sayung ke sini. Dalam rangka juga punya tanggung jawab untuk bagaimana siaran ini tetap berlangsung. Nah, ini jadi beliau ini cocok nih, jadi pemimpin MACD TV. Nah, nanti kalau didengar repot ini. Artinya gini Gus ya, artinya pemimpin itu kan harus tahu kondisi yang dipimpinan begitu. Jadi tidak asal jadi pemimpin kemudian sudahlah dipasrahkan kepada bawahannya, kan itu juga nggak sesuai Gus ya. Ya nggak apa-apa. Tapi kan harus ada check and balancing, ada check and recheck, ada reward and punishment. Ya, supaya ngono-ngono gitu. Jadi tetap harus dimonitor. Kita mempercayakan anak buah saja itu kadang-kadang juga orang pas. Sama seperti orang bangun itu loh, kan ada pelaksana, ada pengawas, tapi kan harus berjalan. Semuanya harus berjalan sesuai dengan regulasinya ya. Kadang nggak sesuai juga sama keinginan, misal keinginan jenengan kan bangun itu. Saya bangun itu tadi, ini model kayak gambar gini, pelaksanaannya ternyata nggak pas ya, makanya harus kita tegur. Nah, saya seperti itu. Itu yang dinamakan pemimpin yang tegas misal di. Iya. Kalau salah ya berarti harus ditegur kan gitu. Nah ya, nah kadang-kadang kan kita terlalu permisif, terlalu memaafkan, akhirnya yang menjadi korban ya rakyat. Karena kan kalau seperti itu kan yang jadi kacau nanti kan kerjaannya, dan mungkin kalau pemimpin itu program kerjanya itu gitu Mas Anis. Kalau sampai yang bawah-bawah itu ada apa-apa dimaafin terus gak enakan karena nggak berani negur gitu loh. Kayak gitu kan jadi ini kacau gitu loh kerjanya. Nah, terus ini Gus, kita kembali ke musim politik kan banyak apa orang yang mencalonkan diri. Termasuk juga ada kalangan dari pemuka agama Gus, termasuk kiai, Gus, kemudian banyaklah itu kan ya. Yang calon yang mencalonkan kepala negara, kepala
daerah, ada yang jadi caleg, anggota dewan. ya. Ya betul, faktanya begitu. Ya itu apakah juga termasuk dalam rangka untuk memperbaiki situasi Ya, atau kita husnudon. Semoga mereka ini mewarnai dari dunia politik dan bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kan? Kita husnudon saja. Tadi sudah saya sampaikan kan, menutup prostitusi itu akan lebih efektif kalau dengan pendekatan politis daripada pendekatan dakwah. Kalau kita ngomong la taqrabu zina itu nggak efektif. Dari dulu itu ya ternyata yang bisa menghentikan itu tanda tangan seorang kepala daerah, baik itu bupati maupun wali kota ataupun gubernur. Nah, karena dia punya kuasa. Makanya orang itu kalau pas jadi penguasa akan efektif kalau dia mau berjihad di jalan Allah, dia menolong agamanya Allah. Nah, wis pensiun kok pingin nulung agamanya Allah, kangelan. Karena sudah tanda tangan sudah nggak laku, duit wis ora patek, awak wis kesel kabeh, wis tuwa. Makanya iso Anda yang kebetulan mendapatkan amanah jadi seorang pejabat pemimpin, ya gunakan jabatan Anda untuk menolong agamanya Allah. Termasukkan jihad kan, amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita ini punya predikat khairu ummah, umat terbaik. Terus ada syaratnya. Syaratnya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu akan lebih efektif kalau ditopang dengan pejabat, dengan jabatan. Saya kira itu mulia kalau tujuannya ke sana. Kalau gini Gus, kan ada juga istilah atau anekdot atau slogan mungkin ya. Kalau orang itu tidak bisa mencapai 4 hal, itu kan ada harta, tahta, wanita. Itu apa itu Mas Adi? Keempat apa? 3 ya? Harta, tahta, dan wanita. Itu kan 3 hal yang mungkin menurut orang sekarang itu harus dicapai kan gitu kan. Kalau menjadi seorang pemimpin atau pejabat hanya sebatas untuk mencapai ini Gus, tapi tidak amanah atau tidak tadi bagaimana itu jihad fisabilillah gimana Gus? Ya akhirnya nanti terjunnya ke hubud dunya. Oh, jadi hubud dunya, kedunian. Jadi kedunian di sini ki ngomong bagaimana nglumpukke dosa akeh, bagaimana kalau dia bisa memungkinkan jual beli jabatan, ya bisa jual beli jabatan yang seperti yang sudah ada di televisi itu, akhirnya ketangkap KPK dan lain sebagainya. Tapi memang perlu sejak awal itu niat dari awal mau jadi pejabat itu ingin jadi apa, motivasinya apa, niatnya seperti apa kan harus ditata supaya nanti di perjalanan itu memang jelas, bukan hanya sekedar mencari popularitas, ingin menambah aset, tidak hanya itu jangan diomong, itu hanya side effect, itu aja. Karena Anda tidak berniat itu pasti juga dapat, karena memang ada tunjangannya, ada gajinya. Anggap aja itu bonus itu ya? Ya bonus itu aja. Nah, sama seperti saya ngajar itu kan, tujuannya apa ya, nasrul ulum. Oh ternyata tiap bulan dapat transferan dari negara karena saya PNS misalnya, itu side effect. Idealnya begitu, biar supaya semuanya itu niatnya ibadah. Jualan soto pagi-pagi, niatnya apa? Niatnya nulungi wong sing do ngeleh-ngeleh mau ben seger awake ben iso salat ibadah. Soal nanti dapat membayar side effect. Saya kira itu malah barokah. Nah, jadi bukan satu-satunya dikejar oleh kita adalah dunia, enggak. Itu nanti jadi dunia itu kan seperti bayangan gitu. Ya, kita ini kalau sumbernya lampu, bayangan kan semakin menjauh dari lampu ini. Kalau kita kejar itu bayangannya semakin terus jauh. Tapi kalau kita tinggalkan, yang ngejar bayangannya. Bayangannya ngejar kita, terus kita kembali ke sumber asal. Cahaya itu. Cahaya. Siapa? Allah. Akhirat. Jadi kita itu kalau dalam hidup kita yang kita kejar akhirat, itu dunia akan ngikut. Semakin kita kejar dunia, ya dunia itu akan lari juga, dia dolanan ke rawai dewi, mempermainan kita. Tapi kalau kita kembali ke sumber asalnya, yaitu kepada Allah, akhirat, insya Allah bayangan ini pun akan ngetuk, akan nurut. Nah, Gus, ini menarik Gus. Dengan kan termasuk tadi sudah menata niat dengan bagus, termasuk tadi ada Nasrul Ulum bahwa gajian itu efek kan begitu. Enggak ada niatan untuk calon apa itu? Enggak ada. Saya enggak pernah. Sampai sekarang saya enggak jabat. Silakan cek saya saya enggak jabat. Saya ditawari jabatan juga.
Ya karena saya merasa satu, rumahnya jauh, khawatir kalau saya nanti jabat malah tidak bisa menjalankan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Ya saya menghindari. Kalau saya merasa tidak mampu, ya saya tidak akan menjabat. Ya tadi seperti yang saya sampaikan, kita harus tahu diri siapa kita. Omah ado awak kesel ora kuat, ngapain harus nambah? Kan ada rumah dinas, Gus. Yo, enggak. Biar yang lebih berkompeten, yang lebih pas. Saya kira ada yang lebih pas daripada mungkin, saya misalnya. Nah, mungkin beliau di balik layar aja, Mas. Sebagian tunggu. Oke, ini penting, Gus. Kalau misalnya memang tadi ada orang di balik layar, penting enggak, Gus, ketika seorang pemimpin itu punya guru spiritual, Gus? Untuk mungkin tadi ngontrol tentang apa yang dinamakan terjadi. Ya, idealnya begitu. Ulama itu punya tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar kan. Tapi termasuk kalau ada pimpinan, pejabat atau salah, ya perlu kita ingatkan. Maka kata Kanjeng Nabi, salah satu jihad yang besar adalah kalimatul haq inda sultanin jair. Betul, ya. Berarti kita mengatakan yang hak di depan pejabat yang rusak, yang dia ini dolim, tapi kita berani mengatakan itu yang benar seperti ini, dan itu resiko. Nah, resiko apa loh? Kamu kok ngeritik saya? Siapa Anda? Anda nggak tahu saya ya? Nah, kamu ini itu resiko. Tapi kata Kanjeng Nabi, itu termasuk jihad. Jihadul akbar, mengatakan kebenaran di depan penguasa yang salah. Dan tidak semua orang punya mental gitu kan? Betul. Tidak semua orang punya mental. Kita kan usian sami'na wa ata'na. Dan terus mengurus siap Bapak. Apalagi kalau siap salah. Apalagi kalau udah dikasih jabatan, ya manut-manut aja. Ya tadi kalau sudah kita ini sudah makan banyak hadiah dari dia, itu orang ngomong haram itu malah halom. Halom nih orang ini haram. Ya gara-gara ini tadi keluh lidahnya kita kalau mau ngomong. Jadi gak enak gitu kalau mau menasehati. Ya makanya ya kembali lagi tugas kita, siapa kita. Memang tugasnya kita sebagai ulama yang amar ma'ruf nahi munkar, ya tidak akan gentar untuk mengatakan mana yang hak, qulil haqqo walau kana murran. Sekalipun itu pada seorang pejabat tinggi yang katakan kebaikan, katakan hak, qulil haqqo walau kana murran, meskipun ucapan hak ini adalah pahit. Tidak dirungokke kono kira-kira yo pedes gitu. Tapi ini kebaikan dan kebenaran yang harus disampaikan. Nah, saya kira gitu. Kalau dalam politik itu kan kita kan pasti hubungannya dengan dunia kan, Gus. Nah, itu gimana kan kayak seakan-akan itu kan kalau dalam spiritualitas ya itu kan arahnya ke akhirat. Nah, itu bagaimana kita kemudian mensinkronkan itu loh. Apalagi bertolak kan itu masalahnya. Seakan-akan bertolak, dan bagaimana kita berdiri di atas di dua itu gitu loh. Jadi dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk memperoleh akhirat. Anda sebagai pejabat itu bisa Anda jadikan jabatan itu sebagai wasilah untuk memperoleh kehidupan akhirat. Tadi Anda lebih peduli kepada yang lebih peduli kepada rakyatnya yang tidak punya, yang membutuhkan bantuan. Anda lebih peduli kepada kepentingan umum, tidak kepentingan pribadi dan golongan. Itu kan sudah jihad itu. Jangan tidak makan dari hal-hal yang bukan haknya, bukan malah mencari-cari. Itu bukan hak saya tapi diminta. Nah, ini kan jadi persoalan nanti di akhirat nanti. Jadi sebetulnya justru dengan jabatan itu lebih bisa leluasa untuk mencari akhirat. Dan potensinya lebih besar, Gus ya? Iya, tadi yang saya contohkan konkret tadi itu. Dia bisa menghentikan prostitusi dengan tanda tangan dan stempel. Tapi kalau kiai tidak bisa itu. Ada anak mabuk, kayak botol, kullu khamrin, kullu muskirin khamrun. Wa kullu khamrin haramun qaliluhu wa kathiruhu haram. Dalile ngono malah botole diwakake. Tapi kalau yang datang sekelas kapolsek, kapolres, rasa-rasa polda, wedi,
tembak, mati. Dia Nggak usah dalil sudah. Iya. Kadang malah didalili gitu malah diajak minum juga, Gus. Tapi kalau yang datang ini aparat penegak hukum, dia sudah keder tanpa harus ada dalil, gitu loh. Sehingga jabatanmu itu bisa untuk amar ma'ruf nahi munkar secara efektif. Lebih besar potensi untuk mendapatkan pahalanya, Gus ya. Iya. Contoh konkret itu kan, ada anak minum minuman, ditekani polisi harus ditekani kiai. Kira-kira lebih wedi ndi? Lebih ditekani polisi. Iya. Tanpa Apalagi harus ada kalau dalil. polisinya juga kiai. Nah, polisinya Santri ya. Nah, luar biasa lagi. Oke, ini wah, juga menarik juga Gus. Tapi gini Gus, kadang juga dilematis Gus seorang pemimpin Gus. Kan sekarang kan kalau di negara kita kan mau mencalonkan diri itu harus ada rekomendasi dari partai politik. Nah, bagaimana Gus biar kita bisa mengontrol diri, ya juga tadi bisa amanah dengan rakyat, tapi juga bisa aspirasi partai juga terpenuhi Gus. Ya, ini memang dilema. Itu ada video viral kan, bahwa kita di sini tuh hanya jadi petugas. Petugas partai. Ya, rasa dijelaskan harus paham kabeh ning HP itu kan ada. Iya, iya. Ya, ini memang masing-masing harus punya mental bahwa saya ini ditugaskan oleh rakyat, diberi amanah oleh rakyat. Karena yang nyoblos itu kan rakyat, bukan ketua umum. Iya. Yang nyoblos di bilik suara besok itu loh, ketua umum partai atau rakyat? Rakyat. Nah, gitu. Jadi sejatinya dia itu mengemban amanah dari rakyat. Meskipun prasyaratnya itu ada rekomendasi dari partai politik, institusi partai misalnya. Tapi secara nyata itu yang menjadikan dia kan kombong ini mau coblosan kan, rakyat. bukan rakyat. Sehingga ketika dia dipilih atau didukung oleh sekian partai, kalau rakyat itu adalah orang nyoblos kan ya hati. Nah, makanya harus dipahami dia itu harus mementingkan kepentingan rakyatnya, bukan malah mementingkan kepentingan partai, kelompok lah, kelompok dia kan gitu dia harus bisa berpikir jernih sampai ke sana harus. Berarti itu jadi pemimpin itu memang agak sulit Mas Anies. Apalagi tadi ada memang kepentingan sulit, partai, Mas, agak sulit itu ya. ada kepentingan partai, terus ada rakyat, kadang yang bagaimana menyingkronkan dan kita mencari celahnya gitu loh. Ya, bisa mengkondisikan semuanya. Mengkondisikan semuanya. Jadi ning kono ya koncone iso apik, ning kene ya iso dadi apik. Nah, apalagi kalau Anda menjadi pucuk pimpinan harus mengayomi semuanya. Ojo tuh kamu orang Islam kemudian orang Kristen kamu anak tiri, kan nggak bisa. Ini semua warga negara. Nah, makanya Anda harus baik dengan semuanya. Karena Anda melindungi semua agama, ya semua agama itu harus diperhatikan semua kan gitu. Nah, karena ini kita hidup di sebuah negara yang kita sepakati sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kalau saya ingat itu Gus Dur waktu itu kan juga menunjukkan lah contoh yang itu kemudian menjadi bapak pluralisme juga kan. Kita kemudian beliau itu mengayomi semua agama. Itu kan juga menjadi contoh untuk pemimpin yang nanti akan menjabat juga kan Mas Anies. Ya betul. Dan kesenangan Gus Dur itu selalu melindungi yang minoritas. Karena yang mayoritas sudah banyak ngapain? Kenapa? Supaya ketika nanti ada satu kejadian, kok ada teman kita ada di sebuah daerah tertentu, di mana daerah tertentu itu mayoritas bukan kita. Temanmu loh yang di tempat saya itu saya lindungi loh. Masuk teman saya di situ nggak kamu lindungi? Nah, gitu loh. Itu hebatnya Gus Dur tuh gitu. Sebagai bargaining position. Temanmu di sini tuh tak lindungi. Masuk temanku di situ nggak kamu lindungi. Nah, itu. Akhirnya imbal balik gitu ya. Itu teorinya Gus Dur gitu. Tapi memang jadi pemimpin itu harus bisa membaca situasi juga Mas Anies. Kadang kan kita nggak paham situasi juga kan. Gini Mas Aldi, kan mungkin saya juga pengen tanyakan kepada jenengan Gus. Kan tadi ada rakyat, ada partai politik. Sekarang juga betul juga Mas, ada pemodal. Atau bahasa lainnya itu ada investor atau ada oligarki di belakang. Nah ini gimana Gus? Ya ini fakta-fakta politik yang ada itu kadang-kadang gitu. Tadi ongkos politik itu kan tidak murah ya, dari mulai kampanye MMT itu masang baliho itu MMT sing nak dipikir-pikir itu sing paling sugih itu jane MMT MMT. Percetakan. Karena nyata koyo ono akeh sandalan-sandalan. Dadi ana wong do guyu ning ning baliho
di mana-mana ada. Nah ini kadang-kadang dia tidak bisa membiayai dirinya sendiri, maka ada pembiaya. Nah biasanya sih biayai nanti kompensasinya diberi proyek. Nanti juga dikasih proyek. Dan orang sudah paham semua. Iya. Orang sudah paham semua. Nah ini yang kemudian kita mengkhawatirkan kalau kita masih seperti ini terus bagaimana nasib dari rakyat kita. Saya juga kadang kalau mikir seperti itu mumet sih salahnya. Satu sisi memang dia butuh duit untuk anggaran kampanye, untuk operasional politiknya. Di sisi yang lain dia memang nggak punya amunisi. Sehingga amunisi mau sugahi mau. Dan tidak ada makan yang gratis. Ya. Jadi dia juga ingin kembali modalnya tadi. Ya mungkin pelan-pelan sih Gus. Maksudnya kita pengen sesuatu yang ideal itu kan harus pelan-pelan. Kalau kita biarin begitu aja kan nanti lama-lama malah itu menjadi sesuatu yang wajar gitu. Ini kita bahas ini, kita lontarkan semacam ini, ada pancingan orang itu harus menata hatinya, harus zuhud, satu firai, harus qanaah, harus syukur dengan pemberian Allah. Harus kita ini berpolitik tapi yang santun, berpolitik tapi tetap spiritualis. Berpolitik harus memahami bahwa kita itu selalu direkam jejak kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira hal-hal semacam ini yang terus kita kampanyekan supaya menjadi politik bersih, politik santun, politik yang beretika, menjadi pemimpin pun juga pemimpin yang amanah. Saya kira gitu. Oke, Gus, ini karena waktu sudah dikode sama kru, ada closing statement tentang tema malam ini, bagaimana kita bisa punya spiritualitas politik yang baik. Ya, kita hanya bisa berdoa semoga pilkada serentak yang insya Allah sudah terlaksana karena 27 November yang lalu kita berharap semua yang terpilih betul-betul amanah dan memperhatikan rakyatnya, dan yang paling penting lagi dipahami bahwa Allah itu selalu menyertai kita, bahwa apa yang kita lakukan itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin kita, dan pemimpin kita selalu ditolong untuk memberi keputusan yang terbaik untuk rakyatnya. Amin. Saya kira gitu. Terima kasih. Matur suwun Gus sudah rawuh dan memberikan ilmu. Mas Aldi ada tambahan? Cukup Mas Anis. Mungkin saya tambahnya nanti tadi closing statement dipotong, kita kirimkan ke pemimpin yang jadi nanti. Oh iya, langsung lewat WA. Iya. Oke, pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi dan pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku wassalamualaikum banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.